berpikirannya objektif, teman-teman. Artinya logika yang digunakan, bukan kecenderungannya, bukan hati yang digunakan ya. Kalau sastrawan ya hati, tapi kalau orang-orang ilmiah itu logika, logis, nalar. Jadi untuk urusan baper-baperan itu orang-orang ilmiah alangkah lebih baiknya dikesampingkan dulu lah, gitu ya. Misalnya ketika ada seseorang yang kita cintai, gitu ya, yang kita idolakan, tetapi orang itu berbuat kekeliruan, berbuat kesalahan, orang-orang ilmiah harus mengesampingkan bapernya itu. Dia harus mampu mengkritisi gitu. Kenapa? Karena dia terbiasa menulis karya ilmiah yang memang harus objektif. Ya, lawan objektif apa? Subjektif, teman-teman. Subjektif ya. Kalau subjektif itu ya, kalau objektif itu kan berpikir objektif tanpa ada tekanan dari berbagai sisi. Jadi yang salah katakan salah, kalau betul katakan betul. Itu objektif. Kalau subjektif itu selalu ada tekanan. Jadi pemikirnya itu nggak bisa objektif. Nah, misalnya apa? Misalnya ketika Anda misalnya suatu hari nanti misalnya jadi pejabat begitu. Nah, ketika ada atasan Anda yang lebih tinggi atasannya dibandingkan Anda, memerintahkan Anda untuk melakukan hal-hal yang di luar norma, di luar adab, ya, misalnya korupsi, misalnya ya. Sebagai orang yang pikiran objektif, Anda harus mampu, ya, harus mampu menyanggah, harus mampu melawan. Kenapa? Karena yang namanya korupsi itu perbuatan salah, ya. Itu dosa besar korupsi itu, apalagi di zaman sekarang. Ya, jadi itulah objektif. Tetapi kalau misalnya subjektif, tapi kan dia atasan saya harus manut, Anda ikut arus, nah itu subjektif, teman-teman ya. Ciri-ciri objektif yang lain misalnya dulu zaman ketika Eropa diselimuti kegelapan, ada salah seorang ilmuwan yang namanya Galileo Galilei, ya kan? Ia mengatakan bahwa bumi itu bundar atau bulat. Hal itu bertentangan dengan pendapat penguasa dan agamawan saat itu yang mengatakan sebaliknya. Galileo Galilei juga mengatakan bahwa pusat tata surya itu adalah matahari, sementara agamawan dan penguasa saat itu mengatakan pusat tata surya itu bumi. Zaman dulu tidak ada yang berani melawan kita penguasa, ya. Hukumannya bisa mati, teman-teman. Nah, Galileo Galilei karena ia pikirannya objektif, ya berani untuk menyangkal. Kenapa? Karena ia mengetahui kebenaran dan dia tidak ingin menyembunyikan kebenaran, meskipun akhirnya ya Galileo Galilei dihukum, ya, hukumannya lumayan berat gitu. Kemudian faktual itu didasarkan pada fakta. Jadi yang namanya penelitian itu harus ada faktanya, ya. Itulah sebabnya nanti akan diujiankan. Kenapa akan diujiankan? Ya akan diuji itu apakah memang faktanya betul atau tidak, seperti itu. Nah, kemudian ada metode khusus, teman-teman. Ya, metode itu ada banyak, ya. Tinggal dipilih yang sesuai dengan penelitian yang akan dilaksanakan. Metode itu selangkah-langkah, ya, langkah-langkah bagaimana menyelesaikan artikel ilmiah. Kemudian harus diselesaikan juga dengan cermat. Oke, tahapannya nih. Oke, mulai ke tahapan. Tapi sebentar. Izin menyela, Pak. Ada yang belum di-ACC. Terima kasih, Pak. Oh iya, terima kasih. Sama-sama, terima kasih. Saya ACC dulu ya. Oke, sudah. Kita lanjutkan. Nah, apa tahap persiapannya? Anda sudah kemarin memilih topik, Anda sudah, ya. Saya mengatakan bahwa topiknya itu harus berkaitan dengan program studi yang sedang Anda geluti. Nah, waktu kemarin ada yang melaporkan kepada saya, ia hendak meneliti mengenai pengaruh COVID. Saya katakan itu bukan ranah keilmuan Anda, ganti yang lain, ya. Di judul-judul yang Anda kirimkan juga saya melihat masih ada beberapa yang mengajukan judul itu di luar topik, teman-teman. Ada topiknya itu terkait dengan pembelajaran di kelas, itu bukan ranah Anda. Kenapa? Karena Anda bukan mahasiswa jurusan kependidikan, teman-teman, ya. Ada juga yang masih seputar COVID, itu juga bukan ranah Anda, ya. Karena Anda kan ranahnya itu atau keilmuannya itu suatu hari nanti Anda akan menjadi pakar ilmu sistem informasi, kan, begitu. Jadi Anda harus memilih topik-topik yang berkaitan dengan SI, teman-teman. Sekali lagi ya,
Anda harus memilih topik-topik penelitian nanti, judul penelitian harus sekaitan dengan SI. Tapi alhamdulillah 95% judulnya sudah oke, sudah berkaitan dengan SI. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, batasi masalahnya teman-teman ya, batasi masalahnya. Nah, jadi jangan membuat judul yang generik sifatnya, tapi buatlah judul yang spesifik. Ya, minggu kemarin sudah saya utarakan kan ya. Cari judul-judul atau tuliskan judul-judul dengan diksi yang spesifik. Nah, misalnya jangan sampai Anda menulis judul misalnya penerapan ilmu sistem informasi untuk mencerdaskan kehidupan umat manusia. Itu kan judul luas sekali. Sistem informasi itu kan batang, ya kan? Dari segi ilmu, yaitu batang, masih besar, harus dipotong-potong dulu kan? Gitu, agar apa? Agar mengecil. Nah, ketika batang sudah dipotong, sudah mengecil, maka tentu kita akan mudah untuk membawanya. Ya, dalam batang juga kan ada cabang, ada ranting. Nah, Anda harus menulis judul penelitian itu di rantingnya, teman-teman, bukan di batangnya. Ya. Kemudian kumpulkan pustakanya. Nah, nanti Anda akan mengumpulkan pustaka yang digunakan untuk menyelesaikan artikel Anda. Pustaka-pustaka yang digunakan, mohon dicermati ini ya. Yang pertama boleh dari buku, kemudian boleh dari media massa atau surat kabar, silakan. Usahakan dari jurnal penelitian, nah, dari jurnal penelitian, ya itu sangat disarankan, atau upayakan sekeras mungkin dari jurnal penelitian. Tetapi hindari mengambil referensi dari blog. Dari Wikipedia itu hindari teman-teman ya. Kenapa? Karena belum bisa dikatakan valid ya. Jadi pustaka-pustakanya dicarinya dari jurnal. Misalnya gini teman-teman, saya akan memberikan contoh. Gampang kok untuk memilih judul. Misalnya Anda mau mencari jurnal mengenai sistem informasi misalnya ya. Saya mengarang saja nih misalnya penerapan sistem informasi nih manajemen pada perusahaan, itu saja jurnal belakangnya PDF, nanti akan banyak. Ini kan ini di rujuk satu kali, artinya apa, ini penelitian nih ya. Ini misalnya apalagi ini banyak yang dirujuk, nah ini dirujuk 2 kali. Wah, ini pasti penelitian ya. Dirujuk 2, ini lebih besar lagi. Ini dirujuk 32 kali. Kemudian ini dirujuk 4 kali itu ya. Dipilih-pilihnya yang seperti ini teman-teman ya. Jadi jangan sampai Anda memilih dari blog, ini dari blog ya, jangan sampai ya. Ini jurnal bagus, silakan ya di-download, dirujuk oleh Anda. Nah, seperti itu teman-teman. Lah Pak, itu judulnya luas Pak, ada penerapan sistem informasi, ini kan sistem informasi manajemen. Saya kira ini bukan lagi batang ya, bukan lagi batang ilmu, tetapi sudah ke cabang. Lagi pula klik aja oleh Anda, pasti ada batasan masalahnya. Jadi sebenarnya kalau di judulnya itu sifatnya generik, di batasan masalahnya harus dispesifikan teman-teman. Nah, nanti saya jelaskan aja. Nanti saya jelaskan. Intinya itu ya teman-teman ya, nanti intinya itu pengumpulan pustakanya di jurnal-jurnal seperti ini. Ya, jangan sampai Anda mencari di Wikipedia atau di blog. Dan pastikan juga nama penulis jurnalnya ada, nama penulis bukunya ada, nama penulis media massanya ada. Oke. Lalu ada penyusunan kerangka isi, oke. Lalu setelah pengumpulan pustaka, penentuan tujuan dan maksud. Nanti saya jelaskan ya. Lalu tuliskan si kerangkanya. Nanti saya bagikan kerangkanya kepada Anda. Ya, template-nya saya bagikan kepada Anda. Lalu metodenya itu nih, Anda menggunakan metodenya ini saja, studi pustaka saja ya. Nah, jadi Anda nanti melakukan penelitian dengan menggunakan metode studi pustaka saja. Jadi tidak ada istilahnya Anda melakukan wawancara atau observasi. Cukup Anda membaca referensi dari berbagai sumber, penelitian Anda sudah selesai. Ya, bentar saya mau ACC dulu. Oke.
Oke, tuh. Jadi nanti di metodenya dituliskan studi pustaka. Oke ya, jangan ada wawancara, jangan ada observasi. Simak baik-baik teman-teman, karena nanti biasanya ada di antara Anda yang masih melakukan metode wawancara, observasi. Artinya apa? Artinya saya menyimpulkan yang pertama, Anda nggak menyimak teman-teman. Yang kedua, Anda mendapatkan sumber dari referensi lain, tetapi enggan untuk diubah, enggan untuk diparafrasa, jadi seadanya. Ya. Oke, nah kalau ini, nanti minggu depan Anda akan menyusun draft. Draft itu artikel ilmiah yang masih kasar, yang masih butuh evaluasi dan perbaikan, belum final. Nanti setelah ada proses editing atau penyuntingan, ada perapian, barulah diberikan kepada saya sebagai nilai UTS. Ya, sistematikanya. Nah, kalau ini saya nggak akan bahas ya, karena sudah dibahas minggu kemarin gitu ya. Kita ke sistematikanya seperti apa. Nah, oke, teman-teman, kita masuk ke teknis nih ya. Mana tadi? Nah, ini sistematika karya tulis ilmiah umumnya seperti ini. Pembuka, isi, penutup umumnya seperti ini. Tetapi yang saya buat template-nya itu ada yang dikurangi oleh saya ya, sengaja biar memudahkan Anda sebenarnya. Oke, ini template-nya teman-teman. Bisa Anda lihat kan ya, nih, ada berapa warna nih, 1, 2, 3, 4. Oke, saya jelaskan ya. Nih, ada 4 warna. Ada warna kuning, ada warna hijau, ada warna biru muda, ada warna ungu ya. Ada warna kuning lagi. Oke. Waktu kemarin kan saya sudah membagi kelompok ya teman-teman ya. Misalnya nih, saya sudah membagi kelompok. Saya buka saja kelompoknya. Ini sekaitan dengan teknis ya. Oke, saya buka dulu. Nih 0506. Nih, oke. Nih, ini nama-nama kelompok Anda ya, nih. Misalnya nih. Ada nama Andaru, Ilham, ada Immanuel, ada Wasilaturrohim ya. Ini kan ada 4 orang nih. Ini nama Anda nih ya. Nama kelompok Anda nih. Teman-teman semuanya, bentar ini copy dulu, Ctrl C, Ctrl V. Nah, ini 1. Oke. Nah, nanti di satu kelompok bagi, ada orang pertama, ada orang kedua, ketiga, keempat. Sekali lagi ya, dalam satu kelompok itu kan ada 4 orang rata-rata ya. Nah, di antara 4 orang itu dibagi oleh Anda. Ada orang pertama, ada orang kedua, orang ketiga, orang keempat. Nih, membaginya seperti apa Pak? Lihat di presensi yang sudah saya bagikan kepada Anda. Orang yang menduduki posisi yang pertama itu jadi orang yang pertama nih. Andaru orang pertama otomatis. Oke ya, Andaru orang ke-1. Ilham orang ke-2. Ya. Kemudian Jonathan orang ketiga Anda Jo. Wasilaturrohim orang ke-4. Ya teman-teman, udah paham kan? Oke, sip, sekali lagi ya. Sekali lagi, ini orang kedua, ketiga, keempat. Ya, nih, sama juga teman-teman ini. Ya. Nih, begitu juga misalnya dengan ini, dengan kelompoknya Ahmad, Aulia, Fauzian, Hurin, dan Nanda. Ahmad, karena Anda posisinya di paling atas di presensi, Anda orang ke-1 Ahmad, orang pertama. Oke. Fauzan orang ke-2. Ya, Hurin orang ketiga Hurin Nanda ya. Nanda orang keberapa Nanda? Orang ke-4, jelas ya. Oke, ya, kita lihat ke posisi yang paling bawah. Sekali lagi, Justin Anda orang ke-1 Justin. Meta orang kedua Meta. Humam Anda orang ketiga. Owen ya. Owen orang ke-4. Ya. Nah, itu kalau yang kelompoknya 4 orang, teman-teman. Pak,
Kalau kami kelompoknya bertiga Pak, bagaimana? Oke. Kalau kelompoknya bertiga, nih, misalnya nih ya, Farel, Nur Aini, dan Danis misalnya. Nah, kalau kelompoknya ada 3 orang, orang pertamanya dihilangkan teman-teman. Lupakan orang pertama. Langsung lompat ke orang kedua. Farel Anda orang kedua. Nur Aini orang ketiga. Danis Anda orang keempat. Paham ya? Ada satu lagi nih. Atalah Anda orang kedua, Atalah. Harsya, Arvin orang ketiga. Dan Laras orang keempat. Oke ya? Oke. Oke teman-teman, sudah paham ya? Mana tadi ya, mana tadi? Oh ini. Ah ini. Oke. Lalu barangkali ada yang bertanya, Pak, mengapa sih Pak harus ada orang ke-1, orang kedua, orang ketiga, orang keempat? Nah, ini sekait dengan ini teman-teman. Mana tadi? Nah, lihat. Ini kan template ya. Jadi teman-teman harus mengikuti template ini. Ketika menulis artikel, ikuti template ini. Ketika ada di antara Anda yang tidak mengikuti template ini, artinya apa? Artinya ya saya bisa menyimpulkan yang pertama barangkali ya tidak menyimak ketika saya menjelaskan. Yang kedua, ia mendapatkan referensi dari Google, tetapi ia enggan untuk memparafrasanya disesuaikan dengan template ini. Ya, jadi begitu teman-teman. Jadi ikuti template ini. Orang pertama hanya mengerjakan yang warna kuning saja. Nih, ini orang yang pertama nih ya. Nih, yang warna kuning saja. Jadi orang pertama itu hanya menulis mengenai judul. Ya, ini judulnya ditulis oleh Anda oleh nama penulis, surel atau email, abstrak, tapi kan oleh Anda ya seperti ini nih. Kemudian orang pertama juga menulis mengenai penutup, simpulan, saran, daftar pustaka. Rapikan penulisannya teman-teman. Itu orang yang pertama. Orang kedua menulis bagian yang warna hijau saja. Nih, mulai pendahuluan, latar belakang, rumusan, batasan, tujuan, dan metodenya apa. Ini orang kedua. Orang ketiga cukup menulis kajian pustaka saja. Ya kan, cukup menulis kajian pustaka saja. Orang keempat cukup menulis analisis saja. Sudah selesai teman-teman. Jadi nanti Anda mengumpulkan tugasnya kepada saya, nilainya individu teman-teman. Meskipun kalau pengerjaannya wajib berkelompok, karena tidak mungkin Anda mengerjakan artikel ini tanpa berkelompok. Tetapi ketika pengumpulannya kepada saya menilainya itu individu, tidak akan berkelompok. Ya, jadi misalnya nih ya, jangan sampai nih, misalnya Anda mengumpulkan artikel kepada saya, orang ke-1, orang kedua, orang ketiga mengumpulkan, tetapi orang keempat karena ya sibuk, barangkali ya sibuk, ada pemotretan, misalnya ada syuting sinetron misalnya. Nah, orang keempat belum sempat mengerjakan, ya sudah biarkan saja, kosongkan saja, tetapi namanya tetap harus dicantumkan di artikel ilmiah Anda. Nanti ketika saya cek tugas orang yang pertama, saya selesai menilainya, tugas orang kedua dinilai selesai, tugas orang ketiga selesai, orang keempat loh kok kosong, oh artinya nggak mengerjakan, udah berarti hanya orang keempat yang tidak mendapatkan nilai. Ya, kalau yang lainnya aman. Jadi Anda harus diskusi, wajib, tapi ketika urusan mengetik Anda selesaikan tugasnya sendiri-sendiri. Ya, sampai sini bisa dipahami teman-teman? Barangkali ada yang mau didiskusikan, silakan sambil saya ACC kepada Anda yang baru masuk. Enggak? Kalau enggak, saya lanjutkan kembali. Sudah aman ya teman-teman ya? Sudah aman? Oke. Nih, Pak, kalau yang kelompoknya ada 3 orang seperti apa? Nah, kan kalau yang kelompoknya hanya bertiga, mulai dari orang kedua, ketiga, keempat ya, lompat ya. Jadi orang yang pertama tugasnya diabaikan saja. Jadi nanti mulai orang kedua nulis pendahuluan, selesaikan, fokus. Orang ketiga tulis kajian pustaka, orang keempat tulis analisis. Nah, Pak, berarti tugas orang yang pertamanya dikosongkan? Jangan.
dikerjakannya bersama-sama, tetapi tidak akan dinilai oleh saya. Misalnya Danis itu ya, orang yang ketiga mengerjakan bagian abstrak oleh ya, atau judul oleh abstrak. Kemudian satu lagi Laras misalnya mengerjakan bagian penutup dan simpulan saran gitu. Nah, satu lagi misalnya Jo misalnya tadi mengerjakan daftar pustaka gitu. Nah, silakan bagi-bagilah, tetapi tidak akan dinilai oleh saya tugas orang pertamanya, meskipun tetap harus ada ya. Jadi yang saya nilai hanya mulai dari tugas orang kedua, ketiga, dan keempat, teman-teman. Sampai sini ada yang mau didiskusikan? Sudah oke ya, sudah oke ya. Nah, mulai sekarang masuk ke isi abstrak seperti apa, isi pendahuluan, latar belakang, batasan, dan seterusnya seperti apa. Oke, saya lanjutkan kembali ya, bentar. Tidak ada. Oke, yang pertama teman-teman nih, judul ya. Nah, sekali lagi saya sudah mengatakan judulnya itu nggak perlu panjang-panjang teman-teman. Nantilah kalau judulnya bagus-bagus buat skripsi saja nanti ya. Pokoknya judulnya ada dua variabel selesai. Misalnya ini apa contoh judul ya, jangan diikuti teman-teman. Ini contoh judul, sekali lagi ini contoh judul. Karena masih ada beberapa mahasiswa meskipun nggak banyak ya, yang menuliskan judul seperti ini. Please deh, kata saya. Ini kan judul saya. Kenapa Anda menulis judul seperti ini gitu? Ya, misalnya tugas orang yang pertama. Nanti saya akan mendalami ini minggu depan ya, tapi setidaknya Anda memiliki bayangan. Yang pertama, penerapan metode recycle untuk mengolah limbah plastik. Ini judul dua variabel. Ketika judulnya panjang seperti ini, nah kan harus ada yang dipenggal ya, dikebawahkan, maka Anda cari konjungsi. Jadi Anda nggak bisa memenggal sembarangan, misalnya untuk mengolah, nggak bisa teman-teman. Cari konjungsi, ini ada konjungsi, penggal. Pas di konjungsi ya, itu tugas orang yang pertama. Karena judulnya ada dua variabel, maka penggal seperti ini ya, sip. Lalu tulis nama semua kelompok Anda berurutan, sistematis. Mulai dari orang yang pertama, posisi yang paling kiri, orang kedua, setelah orang yang pertama, orang ketiga, dan orang keempat. Alangkah lebih baiknya ada yang seperti ini nih. Satu di atas kecil, artinya orang yang pertama, 2, 3, 4. Agar apa Pak? Agar saya menilainya itu tidak tertukar ya. Jadi jangan sampai orang yang pertama tulis di posisi paling akhir. Karena saya nanti akan berpatokannya itu kepada ini teman-teman. Kepada penulisan nama yang berurutan ini. Jadi orang yang pertama posisinya yang paling kiri, terus orang kedua, ketiga, keempat. Kemudian di bawahnya ada alamat email ya. Misalnya maman@gmail.com ini ya, disejajarkan saja. Atau Pak, boleh nggak saya nulisnya sih ke bawah? Boleh teman-teman, silakan. Ini masalah teknis. Misalnya begini, nama penulis 1, nama penulis 2, nama penulis 3, boleh. Seperti itu ya. Ini emailnya. Nah, ini emailnya. Pak, butuh menuliskan NIM nggak usah lah teman-teman ya. Cukup nama saja, karena saya memiliki data Anda semuanya. Lalu masuk ke abstrak. Ini tugas orang yang pertama. Pak, abstrak itu apa? Abstrak itu ringkasan. Jadi Anda bisa memahami, bisa mengetahui karya ilmiah yang tebal-tebal itu cukup dengan membaca abstrak. Ya, jadi kalau Anda mau membaca skripsi yang jumlah halamannya 400, bahkan ada teman saya tuh dulu menulis skripsi jumlah halamannya 900, nyaris 1000 halaman. Set, kata saya. Inilah mahasiswa yang menghabiskan jumlah kertas ya, atau tidak ramah lingkungan, karena menulis skripsi jumlah halamannya sampai nyaris 1000, teman-teman bisa Anda bayangkan. Ada teman saya itu luar biasa ya, bukan nulis skripsi, nulis tesis teman saya itu, karena lampirannya tebal sekali. Dan bagaimana kita bisa memahami artikel yang setebal itu dengan membaca abstrak. Itulah sebabnya di abstrak mesti ada beberapa hal ini. Yang pertama ada latar belakang. Ya, berikutnya ada tujuan, berikutnya ada metode, lalu ada hasil pembahasan. Nah, sekali lagi, isi abstrak itu ada latar belakang, ada tujuan,
ada metode, ada hasil pembahasan. Pak, dari mana saya tahu isinya ini, Pak? Nah, sebenarnya tugas orang yang pertama ini menunggu orang yang lain selesai. Setelah menunggu, ya Anda silakan menuliskan yang pertama latar belakangnya apa, tujuannya apa, metodenya apa, pembahasannya apa, ya hasil pembahasannya apa. Lalu jangan lupa kata kunci. Kata kunci itu apa? Kata kunci itu istilah-istilah yang dianggap penting atau terminologi dalam penelitian Anda yang butuh definisi. Itu kata kunci. Misalnya kalau judulnya seperti ini, kalau saya sih akan menuliskan kata kuncinya itu yang pertama recycle, yang kedua limbah, yang ketiga plastik, gitu, selesai. Itu kan istilah penting, kata yang jadi kunci di dalam penelitian Anda. Oke ya, sudah nih abstrak. Kalau makalah, mulai pendahuluan itu kan halaman baru ya, gini teman-teman ya. Nah, kalau makalah seperti ini, abstrak itu posisinya di halaman khusus, lalu masuk bab 1 itu masuk ke halaman khusus lagi. Kalau artikel jurnal tidak, nempel teman-teman, nempel. Anda masalah penomoran bisa menggunakan A, bisa menggunakan, tapi saran saya gunakan ini aja ya, 111, ikuti aja template ini. Ini untuk memudahkan Anda kok. Nah, pendahuluan masuk ke latar belakang teman-teman. Ini tugas orang kedua. Latar belakangnya itu mengapa Anda memilih judul ini, kan begitu ya. Nah, cantumkan masalah, misalnya nih, saat ini sampah sudah menjadi hal atau benda yang amat mengganggu bagi kehidupan manusia. Ayo kan ya, ini kan sampah. Berkaitan dengan sampah plastik, Indonesia bahkan menduduki peringkat keempat sebagai penghasil sampah plastik yang terbesar di dunia, di bawah Tiongkok, Amerika, dan India. Misalnya ya, tuliskan seperti itu. Lalu cari satu kutipan untuk memperkuat pendapat Anda. Hal ini diperkuat oleh sebuah artikel yang ditulis di kompas.com yang mengatakan bahwa Indonesia ada di peringkat keempat sebagai penghasil sampah terbesar di dunia. Udah selesai tuh teman. Satu paragraf tuh, masalahnya ada, kutipannya ada di paragraf yang pertama. Ya, lalu di paragraf yang kedua penutup. Berdasarkan uraian di atas, ya, maka penerapan metode recycle untuk mengolah limbah plastik ini penting untuk dikaji. Karena metode recycle mampu untuk mengurangi jumlah limbah plastik secara signifikan. Udah selesai teman-teman. Jadi tulis latar belakang cukup 2 paragraf. Sekali lagi, tulis latar belakang cukup 2 paragraf. Paragraf yang pertama itu mencantumkan masalah, mencantumkan kutipan untuk menguatkan bahwa memang masalah itu ada. Lalu paragraf yang kedua, ya, paragraf penutup, paragraf simpulan. Karena masalahnya ada di atas, maka solusinya adalah dengan metode recycle gitu loh ya. Jadi paragraf yang kedua cukup berdasarkan uraian di atas, maka penerapan metode recycle ini penting untuk dikaji. Karena metode recycle merupakan salah satu metode yang bisa mengurangi limbah plastik secara signifikan. Sudah selesai. Ingat, 2 paragraf cukup teman-teman latar belakang, 2 paragraf cukup, 2 paragraf cukup. Bukan 2 anak cukup, tapi 2 paragraf cukup. Mengapa saya terus menekankan ini? Karena masih banyak mahasiswa yang menulis latar belakang itu sampai 1 halaman dan 2 halaman. Apakah diterima Pak? Tidak, teman-teman. Tidak akan diterima oleh saya. Kenapa? Karena salah satu syarat menulis artikel jurnal adalah taat administrasi, taat kepada aturan. Jadi kalau misalnya Anda nanti ketika lulus kuliah S1, Anda mau meneliti, ya penelitiannya selesai, mau mengirimkan hasil penelitiannya ke artikel jurnal, Anda harus membaca terkait teknis tulisan seperti apa yang akan diterima oleh artikel jurnal itu. Baca oleh Anda, ikuti secara saksama. Karena kalau Anda tidak mengikuti aturan yang ditetapkan oleh si pengelola jurnal, maka secara administrasi Anda nggak akan lolos gitu. Tulisan Anda itu nggak akan diterima. Begitu juga ini. Saya mensyaratkan Anda cukup menulis latar belakang 2 paragraf. Yang penting paragraf yang pertama ada masalah,
lalu kuatkan masalah itu dengan kutipan, lalu setelah itu apa? Setelah itu buat paragraf yang penutup, selesai teman-teman ya. Oke, lanjutkan. Lalu ada batasan masalah. Nah, teman-teman, batasan masalah ini penting untuk membatasi penelitian Anda. Jadi kalau misalnya judulnya masih generik, maka batasan masalah harus dispesifikkan. Nah, kalau judulnya seperti ini, maka saya akan menulis seperti ini. Berdasarkan batasan masalah dalam artikel ini difokuskan kepada pengolahan limbah plastik berjenis PVJ 5A. Karena limbah plastik jenis ini banyak ditemukan di lingkungan sekitar. Nah, jadi nanti penelitiannya itu nggak akan membahas limbah plastik, karena ini kan si plastik ini kan masih luas ya. Nggak akan membahas si plastik, misalnya si plastik seperti keresek ya, atau kantung plastik, nggak akan juga membahas mengenai plastik yang seperti Tupperware, enggak, tapi plastik berjenis PVE yang bentukannya itu seperti plastik minuman air mineral lah, seperti itu ya. Nah, ini batasan masalah, cantumkan ya di sini, jadi dispesifikan. Lalu rumusan masalah, nah teman-teman, rumusan masalahnya cukup satu saja. Sekali lagi, rumusan masalah cukup satu. Rumusan masalahnya cukup satu, karena masih ada beberapa mahasiswa yang mencantumkan rumusan masalahnya sampai 4 sampai 3. Mengapa seperti itu? Ya itu dia asumsinya. Yang pertama, dia nggak menyimak. Yang kedua, ia mendapatkan tulisan dari Google, kemudian ia karena nggak menyimak, dia nggak tahu harus diapakan rumusan masalah itu. Padahal saya memintanya 1, tapi dia mencantumkan 3. Oke, jadi saya berasumsi oke lah, karena dia nggak menyimak, dan karena nggak menyimak, dia nggak tahu rumusan masalahnya harus diapakan. Itu kan. Nah, rumusan masalahnya itu dituliskan satu saja, kaitkan dengan judul, misalnya bagaimana langkah-langkah metode recycle dalam pengolahan limbah plastik, tanda tanya. Sudah selesai teman-teman, satu saja, mudah bukan? Misalnya dari latar belakang di atas, masalah yang akan dikaji adalah bagaimana atau bagaimanakah langkah-langkah merecycle limbah plastik tipe PVE 5A. Nah, tanda tanya sudah. Si tujuannya adalah untuk menjelaskan langkah-langkah pengolahan limbah plastik tipe PVE 5A. Udah selesai, titik. Jadi kalimat rumusan masalah dengan kalimat tujuan itu sama. Bedanya kalau rumusan masalah menggunakan kalimat pertanyaan, kalau di tujuan menggunakan kalimat berita. Sekali lagi, bagaimana langkah-langkah pengolahan limbah plastik tipe PVE 5A, tujuan yang hendak dicapai adalah untuk menjelaskan langkah-langkah pengolahan limbah plastik tipe PVE 5A. Udah selesai teman-teman. Ya, lalu metode ini masih orang kedua dituliskan kan kan pustakanya sudah dikumpulkan ya. Setidaknya Anda menggunakan 2 atau 3 pustaka lah ya, setidaknya ya. Setidaknya, ya lebih banyak lebih bagus, tapi setidaknya 2 sampai 3 lah, minimalnya 2 gitu ya, maksimalnya silakan banyak, tapi saya sarankan sih paling nggak 3 lah ya, atau 2 boleh enggak. Nih, jadi tulisnya begini, metode penulisan yang digunakan dalam artikel adalah studi pustaka. Apa itu studi pustaka? Cari di internet, banyak, googling, langkah-langkahnya, definisinya dicari ya, misalnya metode studi pustaka merupakan metode bla 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 bla. Tuliskan sumbernya, tahunnya, halamannya. Ini akan kita bahas nanti minggu depan ya, mengenai konvensi naskah. Lalu pustaka utamanya itu berjudul apa, dituliskan. Judulnya apa, ditulis oleh siapa. Lalu pustaka pendukungnya itu judulnya apa, ditulis oleh siapa. Literatur yang lainnya adalah tulisan mengenai apa, ditulis oleh siapa. Gitu ya. Ini metode penulisannya. Lalu masuk ke orang ketiga, kajian pustaka. Orang ketiga menulis kajian pustaka. Kajian pustaka ditulisnya melihat ke judul, teman-teman. Karena judulnya ada dua variabel, maka harus diperhatikan definisi-definisi, harus dicari definisi-definisi berkaitan dengan judul. Kalau judulnya seperti ini,
Maka Anda harus mencari apa itu metode recycle, apa itu limbah plastik. Cari definisinya, gampang kok, gitu ya. Dicari dari pustaka yang sudah dikumpulkan, misalnya menurut Suryana tahun berapa, halaman berapa, dijelaskan bahwa metode recycle merupakan metode yang anu. Terkait pendapat di atas, Mahardika menjelaskan bahwa recycle merupakan ani. Sejalan dengan pendapat dua di atas, Hermawan mengatakan metode recycle bahwa anu. Nah, ini intinya, simpulkan oleh Anda. Berdasarkan tiga pendapat di atas, maka dapat disimpulkan metode recycle merupakan metode yang ani. Begitu teman-teman. Ini harus begitu ya. Nih, banyak mahasiswa yang menulis kajian pustaka ala kadarnya, seenaknya. Bukan banyak ya, sedikit lah. Barangkali mahasiswa yang kebetulan nggak menyimak. Jadi dia nggak menyimpulkan, dia nggak menuliskan definisinya itu nggak sesuai dengan judul dan sebagainya. Kemudian yang kedua-dua dicari apa itu limbah plastik, didefinisikan lalu disimpulkan. Selesai teman-teman. Lalu orang keempat, analisis nih. Analisis itu isinya apa? Isinya melihat kerumusan masalah. Nah, tadi kan rumusan masalahnya itu bagaimana langkah-langkah penerapan metode recycle untuk mengolah limbah plastik jenis PFE 5E kan misalnya gitu ya. Nah, dikaji oleh Anda, ditulis subbabnya analitis. Langkah-langkah penerapan metode recycle dalam mengelola limbah plastik berjenis PFE 5E. Tuliskan langkah-langkahnya di sini. Kalau lebih bagus ada gambarnya, oleh Anda tuliskan di sini. Misalnya, langkah-langkah yang pertama seperti yang dapat dilihat dalam gambar 3.1, yang pertama adalah memilah dan memilih plastik yang berjenis 4FE5E. Setelah itu dilakukan pemotongan. Setelah dipilih, kemudian dilakukan pembersihan menggunakan deterjen. Setelah pembersihan, lalu ada dijemur hingga kering, lalu kemudian dipotong-potong hingga berukuran 5 cm. Lalu setelah itu dimasukkan ke dalam sebuah alat yang bernama dezebu, misalnya. Di alat dezebu itu limbah plastik akan dipanaskan hingga akan berbentuk menjadi sebuah cairan. Maka setelah itu dimasukkan ke alat yang bisa mencetak sehingga menjadi plastik dengan jenis yang baru. Kan gitu teman-teman ya, analisisnya selesai itu. Jadi nanti orang keempat harus ngobrol dengan orang yang kedua. Cari rumusan masalah yang mudah untuk dikerjakan, yang termudah untuk dikerjakan. Kenapa? Ya karena penelitian ini singkat waktunya, Anda hanya memiliki waktu 2 minggu untuk menyelesaikannya. Jadi yang pertama rumusan masalahnya satu, agar yang mengerjakan analisis juga mudah, hanya mengerjakan satu pertanyaan rumusan masalah, karena semakin banyak rumusan masalah, semakin banyak yang harus dibahas, kan gitu ya. Maka orang keempat diskusi dengan orang yang pertama. Apa rumusan masalah yang paling gampang dikerjakan? Diskusi. Ya. Lalu ada penutup, simpulan, dan saran. Apa isi simpulan? Simpulan itu isinya adalah menjawab rumusan masalah yang sudah dibahas di bab pembahasan. Jadi nanti isinya begini, berdasarkan atas analisis yang telah dilakukan, maka dapat disimpulkan bahwa metode recycle dapat diterapkan dengan melalui lima langkah. Yang pertama, pemilihan, yang kedua pembersihan, yang ketiga pemotongan, yang keempat peleburan, yang kelima pencetakan. Ya, udah selesai itu simpulan. Ya, jadi Anda menunggu saja orang yang lain selesai, Anda simpulkan gitu ya. Simpulkan. Kemudian sarannya itu bagi penulis berikutnya. Saran yang dapat diberikan bagi penulis berikutnya adalah dengan cara melanjutkan penelitian dengan mengkaji bagaimana metode recycle bisa diterapkan untuk mengolah limbah kertas, sehingga nanti bisa didapatkan hasil yang komprehensif. Lebih efektif mana? Mengolah limbah plastik atau limbah kertas gitu.
Lalu tulis daftar pustakanya. Nanti kita akan bahas minggu depan. Penulisan daftar pustaka yang benar seperti apa ya. Nah, ini semua harus dibuat oleh Anda. Tapi ingat, ikuti template ini, itu yang pertama. Yang kedua, halaman juga ada batasannya teman-teman. Misalnya, orang yang mengerjakan pendahuluan sebenarnya satu halaman cukup kok. Satu halaman cukup. Ya, pendahuluan sekali lagi satu halaman cukup. Jadi Anda harus mengeditnya sebisa mungkin, spasinya sesuaikan agar bisa memuat satu halaman. Tapi kalau mentok-mentok 1,5 halaman bisa lah, ya 1,5 halaman tuh. Orang kedua, ya kan? Orang ketiga, kajian pustaka ini 1 halaman cukup teman-teman. Hanya menuliskan definisi, simpulkan. Definisi, simpulkan. 1 halaman cukup. Ya, sekali lagi 1 halaman cukup. Orang ketiga 1 halaman. Orang keempat 1 halaman juga cukup. Ya, kalaupun mau lebih boleh 1,5 halaman juga silakan. Ya. Kalau orang yang pertama ya sama juga, kalau dihitung-hitung 1 halaman juga cukup sebenarnya. Judul, tempelkan, abstrak itu tulis 1 paragraf ya. 1 paragraf, hanya beberapa kalimat, ini kan paling memakan 1/4 halaman nih. Kita makan penutup, simpulan saran, ya 1/2 halaman lah. Jadi sebenarnya 1 halaman cukup. Ya mentok-mentok 1,5 halaman lah. Nah, jadi yang pertama ikuti template, ikuti jumlah halamannya. Kenapa? Karena ada sedikit mahasiswa yang, ya jadi kasusnya begini. Sekali lagi ya, biasanya mahasiswa yang nilai UTS-nya tidak maksimal itu mahasiswa yang pertama mereka enggak menyimak dari awal hingga akhir. Kemudian mereka menganggap bahwa lebih banyak halamannya lebih bagus. Mereka berpikir seperti itu, lebih detail lebih bagus. Kemudian yang ketiga, mereka mendapatkan artikel jurnal dari Google, cukup diubah namanya, dikirimkan kepada saya. Yang jadi masalah adalah template yang saya sediakan ini nggak akan ada yang sama persis dengan di Google, teman-teman. Template-nya nggak ada yang sama persis seperti ini. Jadi teman-teman nggak akan bisa mendapatkan artikel dari Google tanpa dikondisikan lebih dulu, tanpa diparafrasa lebih dulu, ya. Jadi mesti ada upayanya teman-teman, mesti ada ikhtiarnya, itu ya. Jadi kalau ada mahasiswa-mahasiswa yang melenceng dari template, ya kemungkinannya itu dan nilainya juga nggak akan maksimal. Jadi jangan sampai, ini artikelnya bagus nih, saya menemukan di Google nih, sampai di rujuknya juga sampai 1.000 kali, iya bagus gitu. Bagi penulis aslinya, tetapi kan bagi Anda yang harus mengikuti template ini, tentu artikel yang isinya bagus itu nggak akan sesuai dengan template ini, sehingga nilainya pun ya nggak akan maksimal teman-teman. Bahkan ada beberapa kasus mahasiswa yang saya minta artikel itu ditulis ulang. Kenapa ya? Karena saya nggak akan menilainya. Mengapa nggak dinilai oleh Bapak? Ya karena isinya berbeda jauh dengan template yang saya sediakan gitu. Artinya apa? Artinya nggak ada upaya, nggak ada ikhtiar dari kelompok mahasiswa itu untuk menulis artikel sesuai dengan template ini. Padahal saya sudah memudahkan teman-teman ya. Saya sudah memudahkan Anda semua cukup menulis 1 halaman loh teman-teman. Jadi Anda semua cukup menulis 1 halaman, nilai UTS sudah ada. Ini kan begitu mudah kalau bagi saya ya. Begitu mudah, amat mudah, sangat mudah. Hanya 1 halaman teman-teman, hanya 1 halaman. Dan di 1 halaman itu saya kira Anda bisa menulis dengan sesempurna mungkin. Artinya apa? Tulisannya harus serapi mungkin, karena 1 halaman yang disuntingnya pun, yang dieditnya pun begitu minimal. Ejaannya juga harus sempurna, penomorannya harus sempurna. Kenapa? Karena 1 halaman bisa sempurna teman-teman. Lain halnya misalnya kalau Anda menulis makalah sampai 10 halaman, 15 halaman, nah susah untuk mendapatkan kesempurnaan. Pasti saja ada yang salah tuh kalau 15 halaman, 1 halaman. Tapi karena ini 1 halaman, pasti bisa sempurna. Itulah sebabnya banyak juga mahasiswa yang dapat nilai 100. Kenapa? Ya saya susah mencari kesalahannya. Ini kesalahannya mana gitu kan ya. Huruf kapitalnya betul, titik 2-nya betul, tanda tanya betul, isinya juga betul. Mana yang salahnya? Saya sampai bolak-balik mencari kesalahan, nggak dapat juga.
Akhirnya apa ya, sudah mau tidak mau saya memberikan nilai 100. Karena yang pertama mahasiswa itu sudah mengikuti template dengan saksama, yang kedua udah diedit maksimal karena satu halaman editnya juga cepat dan detail sekali, rapi, ya, semuanya ikuti template. Lalu saya pun susah mencari kesalahannya, ya udah 100. Tetapi ketika ada beberapa mahasiswa yang mengumpulkan, yang pertama nggak sesuai template, acak-acakan,